Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Santriwan santriwati yang dirahmati Allah, alhamdulillah tidak terasa puasa tahun ini sudah hampir 1 minggu. Mudah-mudahan dari awal sampai sekarang ini semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita dapat menjalankannya hingga akhir nanti di bulan Ramadan tahun ini dengan lancar, dengan hikmat dan tanpa suatu halangan apapun. Santriwan santriwati yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini Ustaz Haja ini bercerita tentang inspirasi. Inspirasi apa? Kita ketahui bahwa orang-orang yang sukses itu dulunya itu selalu melakukan hal-hal yang kecil yang dikiranya bermanfaat, tidak langsung melakukan hal-hal yang besar. Sekali lagi, contohnya kita bisa mengatur waktu sedemikian setiap harinya, jam sekian sampai jam sekian untuk apa, jam sekian sampai jam sekian untuk apa, dan lain sebagainya. Ustadz beri salah satu contoh ya, cerita inspirasi. Dulu sekitar 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, ada seorang musafir ketika di perjalanan ingin mencari air minum, air putih karena kehausan. Namun di sepanjang jalan terminal yang ia lewati itu tidak ada satupun warung ataupun toko yang menjual air putih. Kebanyakan di sana menjualnya teh manis dan kopi. Seketika itu orang itu bingung. Namun pada saat-saat tertentu di sebelahnya ada orang memperhatikan orang yang kesusahan itu. Lalu ia berinisiatif untuk mengambil air putih yang ada di dalam warung tersebut. Meskipun air putih itu sebetulnya tidak untuk dijual, namun karena ada orang yang butuh, ia berpikir untuk sebagian saya ambil, saya masukkan ke dalam sebuah botol lalu saya akan jual. Kira-kira laku enggak ya? Kemudian orang itu sudah memindahkan air putih ke dalam sebuah botol, lalu ia menawarkan kepada orang yang sedang mencari air putih tersebut. Lalu kita tahu tidak berapa harganya sebuah air yang dimasukkan ke dalam botol itu? Ananda semuanya, lebih mahal daripada bensin. Tapi karena orang itu sedang butuh, dia mau tidak mau dia akan membelinya, dan ternyata memang membelinya untuk ia minum sendiri. Alhamdulillah. Nah, dari peristiwa itu orang yang tadi membawa air putih, memasukkan air putih ke dalam botol dan menjualnya, itu berpikir, di sana belum ada yang menjual air putih. Saya mulai besok akan cari botol sebanyak mungkin, saya isi air dan saya akan menjual air putih itu di warung saya sendiri. Dari cerita ini, peristiwa ini, coba 10 tahun, 20 tahun ke depan sampai saat ini, berapa perusahaan-perusahaan yang menjual air minum, dan air minum itu, air mineral itu dijual di seluruh toko-toko yang ada di Nusantara ini. Barangkali mungkin di tempat Ananda sendiri, di warung-warung, di toko-toko pastinya ada dengan berbagai merek-merek yang berbeda-beda, tetapi intinya sama, air putih. Nah, kesimpulannya Ananda semua, marilah kita belajar dari kisah ini bahwa selain kita berbanyak membaca buku, kita juga harus belajar dari alam, mempelajari alam di sekitar kita. Barangkali ada sesuatu, hal-hal yang kecil yang kelihatannya sepele, tetapi siapa tahu hal sepele inilah yang akan membuat kita menjadi orang-orang sukses, orang-orang yang besar. Dengan penemuan yang sepele ini kita pelajari, kita kembangkan ya. Lalu barangkali ini akan menjadikan sebuah riset atau penemuan untuk kita sendiri kelak di 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Nah, mungkin itu cerita dari saya, mudah-mudahan meskipun sedikit ada manfaatnya, seperti itu ya. Ustadz juga masih belajar, mari kita sama-sama belajar. Intinya mari kita berbanyak membaca buku dan juga belajar dengan alam sekitar kita, dengan mempelajari juga orang-orang sukses terdahulu, bagaimana mereka bisa sukses seperti itu.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.